Do you fear death? Do you not fear death? Do you fear death? Do you fear death? Do you fear death? Do you? Shalom Bible Lovers. Bayangkan jika suatu ketika kita bertemu dengan Davy Jones, lalu pertanyaan itu dia ajukan kepada kita. Kira-kira apa yang akan kita jawab kepadanya? Tentu itu adalah pengalaman yang agak mengerikan ya. Akhir-akhir ini kabar tentang kematian telah menjadi hal yang biasa di hadapan kita semenjak mewabahnya COVID-19. Dalam video ini saya hendak memaparkan topik yang mungkin tidak disukai banyak orang. Meskipun begitu, topik ini tetap saja penting, bahkan urgent bagi semua kita. Karena saya khawatir jangan-jangan kita mengalaminya sebelum memahaminya, yaitu tentang kematian. Dan paling tidak ada 4 fakta penting ketika kita bicara tentang kematian ini. Sebelum lebih dalam membicarakannya, saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada bagian yang layak untuk di-skip dalam ulasan ini. So, don't skip, please. Semua ini penting. Baik, fakta pertama yang harus kita ketahui tentang kematian adalah bahwa kematian adalah musuh yang paling menakutkan. Uniknya, ketika kita bicara soal kematian, seterbiasa apapun seseorang menyaksikannya, tetap saja hal itu menakutkan baginya. Pendeta Benny Solihin pernah mengatakan dalam satu khotbahnya bahwa kematian adalah musuh yang paling menakutkan. Mengapa kematian adalah musuh yang paling menakutkan? Alasannya ialah, pertama, kita belum pernah mengalaminya. Sesuatu yang belum pernah kita alami seringkali mencemaskan dan menakutkan kita. Adakah di antara Anda yang pernah? Silakan komentar di kolom komentar. Saya ingin dengar kesaksian Anda. Lalu alasan kedua, mengapa kita takut terhadap kematian? Karena tidak pernah ada orang yang kembali dari kematian dan menceritakannya kepada kita. Atau pernah ada yang menceritakannya kepada saudara-saudara? Atau Anda pernah mendengar kisah semacam itu? Lalu yang ketiga, karena kematian identik dengan keterpisahan. Kita terpisah dengan orang tua, anak-anak, istri atau suami, dan masih banyak orang yang kita kasihi lainnya. Alasan yang keempat, mengapa kita takut terhadap kematian? Karena kita berpikir bahwa tugas kita di dunia masih terlalu banyak. Siapa yang akan mengurus itu jika kita mati? Lalu alasan yang kelima adalah karena kita hidup di dalam dunia yang terlalu nyaman. Kita berpikir bahwa jika kita mati, kita ditarik keluar dari zona nyaman itu. Lalu alasan yang keenam, karena kita sadar atau tidak, dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Ada guilty feeling pada kita. Begitu kata Pak Benny Solihin. Nah, menurut saya, keenam alasan tersebut adalah suatu fakta yang tak dapat dibantah. Lalu kemudian, fakta tentang kematian yang kedua adalah bahwa arti mati bukanlah sekadar tak bernyawa. Felix Yao yang fenomenal itu mendefinisikan secara dangkal istilah mati itu dalam sebuah videonya. Sehingga yang berpikir bahwa Tuhan berbohong ketika mengatakan ketika engkau memakan buah itu engkau pasti mati. Padahal buktinya Adam dan Hawa tidak langsung mati setelah makan buah. Kurang lebih begitu katanya. Nah, Felix Yao bahkan menuduh Tuhan berbohong dan iblis malah benar dalam video tersebut. Jika kita memiliki pandangan yang sama seperti Felix Yao tentang hal ini, maka kita memiliki definisi yang sangat dangkal tentang kematian atau istilah mati itu. Tahukah Anda bahwa arti dari kata mati tidak sekadar terpisahnya jiwa dari tubuh? Kita memang membaca jiwa yang berdosa harus mati, Yeskil 18 ayat 4. Tapi dalam Alkitab tidak ada petunjuk jiwa yang mati berarti hilang atau tidak sadar. Alkitab mengajarkan bahwa ada 3 macam kematian dan perbedaannya jelas. Pertama, kematian fisik atau keterpisahan jiwa dari tubuh.
Ini kematian tubuh yang ditunjukkan dalam Ibrani 9 ayat 27. Dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Kedua, Alkitab mengajarkan ada kematian rohani. Ini memisahkan jiwa dari Tuhan. Kondisi orang belum percaya di mana Paulus berkata kalau semua manusia mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Dan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Efesus 4 ayat 18. Lalu yang ketiga, ada kematian kekal atau terpisah selamanya dari Tuhan. Semua yang menderita kematian kekal ada dalam keadaan sadar, tapi akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu 21 ayat 8. Lalu fakta yang ketiga tentang kematian adalah bahwa kematian itu pasti. Lembah kematian merupakan lembah terpanjang di dunia. Ini dimulai dari Adam dan terus sampai 6.000 tahun sejarah manusia. Manusia suka menunda saat itu ketika mereka harus melewati lembah bayang maut. Tapi kematian menelan semua manusia. Kematian tidak memilih-milih orang. Setiap langkah kita semakin mendekatkan kita kepada kematian. Dan hanya masalah waktu kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua yang di dunia. Dengan seluruh kebijaksanaan, kedokteran, dan ilmu, kita harus setuju dengan pengkhotbah. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Pengkhotbah 9 ayat 5. Alkitab berisi peringatan tentang kematian. Bicara tentang hal ini sebanyak hal yang lain. Dalam Taman Eden, di mana kematian tidak akan masuk, Adam dan Hawa diperintahkan untuk menjauh dari pohon terlarang, dan dengan peringatan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Kita tahu kalau mereka akhirnya memakannya, dan saat itu penghukuman Tuhan jatuh atas mereka. Tubuh mereka menjalani proses kematian dan membusuk. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 5. Di satu halaman kita membaca daftar keturunan Adam sampai Nuh, dan hanya ada satu pengecualian, Henokh, orang yang dekat dengan Tuhan. Selain dia, semua mengalami pengulangan kata, lalu ia mati. Para leluhur, para nabi, dan para rasul tidak ragu menyatakan bahwa kematian itu pasti. Nuh menyatakan kebenaran dan penghukuman Tuhan. Dia memperingatkan manusia, jika mereka tidak bertobat, Tuhan akan memusnahkan mereka dari muka bumi. Kejadian 6 ayat 7. Mereka hanya mengejek dia, dan Tuhan menghajar seluruh bumi dengan kematian dan kehancuran. Catatan Alkitab menunjukkan bahwa air surut selama 40 hari. Dan kita membaca, lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Kejadian 7 ayat 21. Abraham menghadapi kepedihan kematian saat dia mengorbankan Ishak sebagai korban bagi Tuhan. Walau Ishak diselamatkan, seekor domba mati menggantikannya. Kemudian kita membaca, dan Sarah mati. Kejadian 23 ayat 2. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Ulangan 31 ayat 14. Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati. Yeremia 28 ayat 16. Yehezkiel menyatakan firman Tuhan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yehezkiel 18 ayat 4. Hai orang jahat, engkau pasti mati. Yehezkiel 33 ayat 8. Saat Yesus menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus, dia berkata, orang miskin mati, orang kaya juga mati. Lukas 16 ayat 22.
Saat Kristus ada di tengah orang banyak, orang Yahudi berkata, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Yohanes 19 ayat 7. Tentang Dorcas, Lukas menulis, ia sakit lalu meninggal. Kisah 9 ayat 37. Alkitab penuh dengan subjek tentang kematian. Kita tidak bisa membahas kehidupan karakter Alkitab tertentu kecuali Henokh dan Elia tanpa mengingat bahwa mereka semua mati. Adat istiadat kita bahkan melarang untuk membicarakan tentang kematian. Pamali katanya. Kita mengakui bahwa kematian bukan subjek pembicaraan yang disukai. Tapi tidak ada orang yang bisa menghindarinya. Menolak membicarakannya atau berpikir tentang kematian tidak mengubah fakta kematian. Kita bisa menyebut kuburan sebagai taman memorial, tapi tetap itu merupakan tempat orang mati. Alkitab berkata tentang hukum dosa dan hukum maut, Roma 8 ayat 2. Rasul Paulus berkata, kami telah dijatuhi hukuman mati, 2 Korintus 1 ayat 9. Maut di dalam diri kami, 2 Korintus 4 ayat 12. Surat pada orang Ibrani berkata tentang mereka yang seumur hidup berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Ibrani 2 ayat 15. Tidak ada orang yang lolos dari maut. Sudah ditetapkan bahwa setiap orang pada akhirnya pasti mati. Itu keputusan yang maha kuasa. Itu faktanya. Fakta yang keempat adalah fakta yang sangat menghiburkan kita, yang bisa membuat kita menerima kematian dengan lapang hati, bahkan dengan sukacita. Apa fakta yang keempat itu? Fakta yang keempat adalah ada keselamatan dari kematian. Bukankah itu menyenangkan? Tujuan kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah menawarkan keselamatan bagi ras yang sudah jatuh. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Kematian menghentikan hidup. Satu-satunya cara manusia bisa lolos dari hukuman mati adalah melalui kedatangan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 6 ayat 14 dan 16. Jiwa manusia, walau memiliki keabadian, telah jatuh secara moral. Setelah kematian, tubuh menjadi rusak dan rohnya kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Tapi kebenaran diberikan kepada kita melalui Paulus. Dia berkata, kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 10. Suatu pikiran yang luar biasa, yang abadi telah menjadi manusia, taat sampai mati, Filipi 2 ayat 8. Agar dia bisa menebus jiwa manusia, mengembalikan roh mereka kepada hubungan yang benar dengan Tuhan, dan membuat tubuh mereka mewarisi ketidakhancuran. Ini kemenangan salib Kristus. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, menghapuskan kematian. Dia mau jadi manusia supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Saat seseorang percaya Yesus Kristus, dia menerima hidup kekal. Ini pemberian Tuhan pada orang berdosa karena menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Karya keselamatan bagi orang berdosa berlaku saat dia dilahirkan kembali. Kelahiran kembali melalui Roh Kudus merupakan awal proses penebusan. Saat Roh Kudus berdiam dalam roh manusia, jiwa menerima hidup kekal. Tapi tubuh, walau mewarisi keabadian dan tidak rusak, harus mati. Satu-satunya kemungkinan orang Kristen lolos dari kematian itu adalah berada saat Tuhan mengangkat semua orang percaya. Ketika dia datang di awan-awan, lalu dia mengangkat kita semua. Waktu itu, kalau kita masih hidup, kita tidak akan mengalami kematian. Kiranya kita semua kembali berefleksi
bahwa tidak ada di antara kita yang kebal terhadap kematian. Namun penghiburan bagi setiap kita adalah kematian bukanlah akhir dari segalanya, sebab ada jalan keluar untuk masalah ini, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.